Pak Mahfud, Ya. tapi untuk membuktikan hal-hal seperti ini, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian untuk itu bisa berpengaruh langsung terhadap pemilih itu, masih mungkinkah dilakukan secara nasional kalau kita bicaranya skalanya? Kalau pembatalan secara nasional hampir tidak mungkin ya. Karena tidak ada bukti secara nasional yang... Dari video ini kita akan tahu, apa sebenarnya yang disebut penggelembungan suara dalam pemilu. Apa pula yang disebut pelanggaran TSM atau terstruktur, sistematis, dan masif. Dan apakah Pilpres bisa diulang? Dikatakan menggelembungkan itu di TPS mana, kecamatan mana, kabupaten mana, kan gitu. Lalu buktinya apa, kan begitu. Kalau itu hanya klaim kualitatif, kalau bicara penggelembungan itu tidak akan bisa. Kalau bukti yang akan diterima untuk membuktikan adanya penggelembungan suara 20 juta itu seperti apa, Prof? Bukti yang bisa diterima kalau dia punya form C1 yang bisa diadu. Ini di mana letak penggelembungannya. Misalnya ada nulis suara 700 lalu ditulis 7.000. Itu penggelembungan. Gitu. Ada misalnya yang hadir hanya 200 ternyata di dalam daftar hadir menjadi 500. Itu penggelembungan. Itu bisa dilihat pada form C1 semuanya dan planonya. Nah, itu yang harus dibawa. Kalau cuma mengatakan penggelembungan gitu, ya itu gampang sekali. Dulu tahun 2009 saya mengambil itu juga banyak begitu. Misalnya ada yang menyatakan kami melihat adanya kecurangan di TPS sekian, ditandatangani oleh orang dengan metre. Ya enggak bisa dong meskipun dengan meter. Harus C1 yang ditunjukkan, bukan tanda tangan orang yang melihat dari luar lapangan meskipun bermeter 6.000. Enggak bisa. Baik. Baik, Pak Mahfud, untuk membuktikan kecurangan terstruktur, masif, dan juga sistematis berdasarkan kualitatif, itu bukti seperti apa kalau kita bicara secara nasional yang dapat diterima oleh MK? Gini, terstruktur itu artinya dilakukan oleh aparat resmi yang seharusnya melaksanakan pemilu dengan jurdil. Bisa itu KPU, bisa Bawaslu, bisa instansi pemerintah. Itu terstruktur. Ya harus terstruktur kecurangannya. Tetapi juga harus sistematis. Tidak bisa misalnya ada pejabat pemerintah berkampanye menggunakan dana negara, gitu, berkampanye agar orang memilih paslon tertentu, tetapi dia tidak punya akses langsung untuk mengatur suara di TPS dan mengatur pencoblosan, maka itu meskipun terstruktur tidak sistematis. Kalau Anda jadi bupati lalu menyuruh orang, yuk kamu pilih itu, tetapi Anda tidak melakukan langkah untuk menentukan apa yang harus dilakukan di TPS oleh KPPS, petugas dan sebagainya, maka itu tidak sistematis namanya, meskipun terstruktur. Nah, kalau kasus seperti itu tadi bisa tidak dihukum? Bisa dihukum, tapi bukan dihukum oleh MK. Itu dihukum di dalam ranah administrasi negara oleh KASN, tetapi juga bisa ke hukum pidana, bisa ke peradilan tata usaha negara. Kalau MK tidak bisa memutus ada orang berkampanye menggunakan aparatur negara, instansi negara lalu membatalkan hasil sejauh itu tidak mengawal sampai ke tingkat TPS. Intinya yang dikatakan terstruktur, sistematis dan masif itu adalah pejabat mempengaruhi langsung pada saat pemungutan suara atau terhadap pilihan orang, gitu. Saya tunjukkan kasus ya di sebuah provinsi di Jawa Barat. Ada kampanye menggunakan dana negara, terbukti sah dan meyakinkan menggunakan dana negara untuk kampanye. Di sidang MK dibuktikan, tapi MK menyatakan pemilunya sah. Tetapi penggunaan dana negaranya adalah tindak pidana. Kita laporkan ke KPK bahwa ini ada orang menang pemilu tapi menggunakan dana negara, tapi tidak bisa dibuktikan dia mempengaruhi langsung terhadap pemilih karena dia hanya berkampanye menggunakan dana negara. Kita laporkan ke KPK, ditangkap oleh KPK dan sekarang masih di penjara. Pandangan Profesor Mahfud MD tersebut mengomentari kasus Pilpres tahun 2019. Ia dimintai pendapat sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi. Yuk kita lanjut lagi.
Bagaimana dengan kebijakan misalnya dengan penggunaan dana desa, ini beberapa hal kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, tapi kemudian dikaitkan dengan pemilihan umum. Apakah menurut Anda ini berpengaruh langsung terhadap suara dari para pemilih, Prof? Nah, pengaruh langsung atau tidak langsung itu tergantung pada siapa yang bisa dihadirkan sebagai saksi oleh pemohon. Kalau cuma ada orang memberikan fasilitas-fasilitas yang secara umum menjadi kewenangan formal dari seorang presiden atau pejabat pemerintah, tetapi tidak langsung berpengaruh, tidak mengarahkan orang memilih dan dikawal sampai ke TPS, itu biasanya dikesampingkan. Tidak bisa dijadikan fakta hukum untuk membatalkan hasil pemungutan suara. Itu pun seumpama terbukti harus dihitung dulu berapa, misalnya kalahnya terlalu banyak. Taruhlah sekarang ini 16 juta sekian kalah, lalu ada satu kabupaten dinyatakan curang semua misalnya secara TSM, padahal kabupaten itu jumlah penduduknya tidak lebih dari misalnya 600.000 orang. Itu juga meskipun terbukti secara sah dan meyakinkan tidak akan bisa mengubah urutan kemenangan. Oleh sebab itu MK nanti akan mengatakan dikesampingkan, terbukti tetapi dikesampingkan karena tidak signifikan terhadap perbedaan. Apakah kecurangan itu tidak dihukum? Dihukum juga, tetapi bukan dihukum di MK, itu dihukum di peradilan umum. Dan Pak Mahfud, tapi untuk membuktikan hal-hal seperti ini, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian untuk itu bisa berpengaruh langsung terhadap pemilih itu, masih mungkinkah dilakukan secara nasional kalau kita bicaranya skalanya? Kalau pembatalan secara nasional hampir tidak mungkin ya, karena tidak ada bukti secara nasional yang kemarin diajukan gitu, nggak ada. Tetapi mungkin per daerah bisa ya. Nah, dan per daerah itu misalnya nanti diulang pemilunya di daerah itu atas perintah MK bisa. Tetapi ingat, kalau suara di daerah yang terbukti itu atau dinyatakan terbukti memang ada kecurangan TSM, itu jauh jaraknya dengan selisih dan tidak mungkin mengubah seumpama suara itu semuanya diberikan ke pihak lawan misalnya, diberikan semuanya saja sudah pasti belum menang, maka MK akan mengatakan itu bisa terbukti tetapi dikesampingkan. Artinya bukan menjadi fakta hukum yang bisa mengubah urutan kemenangan. Begitulah guys, pelanggaran atau kecurangan pemilu yang bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Tapi pembuktiannya memang tidak mudah. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.